Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1346 Kecil dan Tidak Berdaya. Benar sekali, kakak ipar, kalian berdua cepatlah menyingkir. Apa tidak bisa lihat situasi? Tidak bisa membedakan sesuatu penting atau tidak, bukan hanya Mona yang kembali hari ini, tapi juga membawa menantu keluarga Zhu kami, ini adalah prioritas utama. Leonie Zhu melengkungkan bibirnya, berkata dengan aneh. Lydia Wang mendengus dingin, hatinya sungguh tertekan, saat ini mereka paling rendah di keluarga Zhu, semua orang ingin menginjak mereka. Gael Zhu dan Leonie Zhu yang paling tidak berguna dan bahkan sudah berlutut pada Wanda, dan sekarang mereka mulai naik ke atas kepala mereka, kemana harus mencari keadilan. Namun, situasinya semakin memburuk. Sekarang Wanda dan Robin Zhu tidak memiliki status. Siapa lagi yang akan peduli dengan mereka di keluarga Zhu? Orang-orang yang tidak berkaitan silakan mundur ke belakang. Hari ini adalah perjamuan keluarga Zhu. Tidak semua orang bisa mengikutinya. Bailey Zhu sedang duduk di kursi utama, dia berbicara dengan penuh semangat. Betul sekali, tidak melihat dulu acara apa ini, masih ada begitu banyak orang yang membuat malu di sini. Sepertinya keluarga Zhu yang sebelumnya benar-benar kotor, sudah saatnya bersih-bersih. Ferry Zhu mencibir. Lydia Wang semakin kesal melihat. Thomas Qin, putrinya tidak lebih buruk dari orang lain, mengapa harus menemukan menantu yang tidak berguna seperti ini? Diejek seperti ini oleh keluarga Zhu, dia bahkan tidak berani mengucapkan apa-apa. Wanda Zhu malah menjaga Thomas Qin di samping, Lydia Wang sangat kesal. Bukankah hanya karena mempunyai Green Plum Manor? Apa gunanya? Tidak bisa dijual juga, mengapa anak gadisnya ini begitu mencintainya? Kak Thomas, apakah seharusnya aku tidak datang? Wanda Zhu sangat sedih, dia menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa, semua perasaannya campur aduk. Wanda Zhu sebenarnya sangat menyesal sekarang, kenapa saat itu dia harus menyerahkan kekuasaannya? Mengapa dia tidak mencoba melawan? Apakah akan berbeda cerita jika dia berdebat keras untuk diri sendiri? Jika dirinya bersikeras, apakah mereka akan begitu terhadap dirinya? Para eksekutif dari Zhu Pharmaceutical Co., Ltd., Gael Zhu dan Leonie Zhu. Wanda Zhu berhati lembut, melihat mata kakek yang putus asa dan menyedihkan, dia tahu bahwa dia tidak bisa tega melakukannya. Kakek senang, Bailey Zhu bahagia, dan Gael Zhu juga senang, tapi hanya dia yang tidak bahagia. Sekarang dia lemah dan tidak berdaya. Keluarga Zhu benar-benar keterlaluan. Semua orang meremehkan dirinya, dan sekarang Wanda Zhu dapat merasakan bahwa orang-orang di belakangnya semuanya sedang melihatnya dipermalukan. Orang-orang di keluarga Zhu membuat Wanda Zhu marah dan benci, wajah sombong kakek dan neneknya membuat Wanda Zhu kecewa lagi dan lagi. Kembali ke leluhurnya, dia membawa dirinya masuk, tapi sekarang mereka naik ke surga satu persatu, dan dirinya malah harus menjadi penyangga bagi mereka. Wanda Zhu sangat menyesalinya. Orang yang kasihan pasti ada bagian yang membuat kesal, yang penting kamu bisa memahami kebenaran ini, tetapi tidak ada seorang pun dari keluarga Zhu yang dapat mengusirmu. Tidak lama lagi mereka akan menyesalinya, keluarga Zhu Kota X sebenarnya sudah tidak bernama, mereka akan segera tahu betapa bodohnya mereka. Thomas Qin berdiri di belakang Wanda Zhu, berkata dengan tenang bahwa orang-orang ini sedang cari mati, terutama sesepuh keluarga Zhu. Di mata Thomas Qin, mereka adalah sekelompok anjing tua yang tidak tahu berterima kasih. Aku percaya padamu Kak Thomas, orang yang baik hati, pasti akan diperlakukan dengan baik, hehehe. Kata Wanda Zhu sambil tersenyum. Satu-satunya orang yang bisa melihat kebahagiaan di matanya adalah Thomas Qin, tidak ada seorang pun dari keluarga Zhu yang peduli pada sorot matanya. Mona telah kembali.
Cucu perempuanku akhirnya kembali. Shilao yang berkata dengan bersemangat, mengetuk kakinya dengan penuh penantian. Mona Zhu, putri Gaelzu, saat ini, sedang berdiri di pintu masuk lobi, mengenakan gaun merah, sangat anggun, memakai kacamata hitam, seperti putri duyung, berjalan selangkah demi selangkah. Cantik sekali, inilah putri tertua dari keluarga Zhu, tubuhnya, kepribadiannya, mukanya, cekai-cekak kita bukan bandingannya. Ya, cantik sekali. Elni tidak setingkat Wanda Zhu, sungguh model yang bagus, seperti bintang wanita yang sedang berjalan di karpet merah, ya Tuhan. Aku berani mengatakan bahwa aku belum pernah melihat gadis secantik dari keluarga Zhu ini, sosok ini sama sekali tidak ada bandingannya, kalian jangan lihat Iyagi. Dan kamu, kemana matamu melihat? Ini adalah nona besar keluarga Zhu, kamu tidak akan mampu mendekatinya. Selain itu, nona besar keluarga Zhu sekarang sudah istri orang, jangan sampai membuat kesal tuan muda itu, kamu akan sengsara nantinya. Ya betul, nona besar keluarga Zhu ini dan putra dari keluarga Wang benar-benar cocok, yang perempuan cantik dan yang lelaki sangat berbakat, sungguh luar biasa. Ya, tuan muda keluarga Wang juga orang yang berbakat, sangat menonjol dan patut dikagumi, aku sangat iri, hei, jika aku bisa menikah dengan tuan muda Wang, itu akan luar biasa. Sudut bibir Thomas Qin sedikit berkedut. Paling-paling ini hanya termasuk orang biasa dengan riasan dan alas bedak yang tebal, lumayan cantik, tapi memang tidak bisa dibandingkan dengan Wanda Zhu, karena meski sudah make up tetaplah tidak secantik Wanda Zhu. Kapan kalian semua jadi buta? Berbicara sembarangan seperti itu, meskipun itu menjilat tapi tidak perlu juga sampai seperti itu. Namun tidak bisa dipungkiri badannya memang sangat bagus, jalan meliuk-liuk penuh godaan, tak heran bisa menggaet pria di sebelahnya. Pria di sebelah Mona Zhu bertubuh kurus dan tinggi, tetapi dia memiliki kepala sedikit runcing dan otak kecil, dengan mulut menonjol ke depan, sedikit mirip monyet atau kura-kura. Setelah melihatnya, Thomas Qin hampir menyemburkan air. Bocah ini terlihat sangat aneh, menantu kura-kura emas * menantu kaya dan berstatus tinggi, sungguh sesuai julukannya. Monaku sudah kembali, baguslah sudah pulang. Sudah tumbuh jadi cantik begini, kakek sangat merindukanmu. Rian Zhu memandang Mona Zhu dan berkata sambil tersenyum, kegembiraannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi saat ini, Bailey Zhu juga berdiri. Yang paling dia hargai adalah pemuda di sebelah Mona Zhu, konon dia adalah pemuda terkuat dan paling berkuasa di kota Donghai. Tidaklah mudah bagi Mona Zhu untuk menangkap menantu kura-kura emas seperti ini. Kak Muna. Wanda Zhu melambai pada Mona Zhu malah langsung melewati Wanda Zhu di sampingnya, dan berjalan menuju Rian Zhu beserta ayahnya. Wajah cantik Wanda Zhu memerah, dia cukup malu, tangannya masih terangkat di udara, tapi hatinya masam. Kakek dan nenek, ayah, aku sudah kembali. Ini pacarku, Harvey Wang. Anak dari Dongseng Corporation. Mona Zhu memeluk erat Harvey Wang, seolah-olah takut Harvey Wang kabur begitu saja. Ini adalah menantu kura-kura emas yang berhasil ditangkapnya. Harus ditutupi baik-baik, jika wanita Yain melihatnya, pasti mereka akan menyerahkan diri. Baguslah, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, Mona benar-benar menjadi semakin cantik, dan menemukan menantu sangat tampan, pandanganmu sangat bagus. Ayo, Harvey, sini ke dekat nenek. Shilao yang berkata sambil tersenyum, dan meraih tangan Harvey Wang, sungguh ramah. Kakek dan nenek, paman, apa kabar? Harvey Wang mengangguk sedikit, acuh tak acuh, arogansi seorang tuan muda masih sangat jelas, dengan tampang memandang rendah orang Yain. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.